Ketemu lagi tentunya di podcast kilasmaluku.id. Spesial karena hari ini tokoh ini susah banget saya ketemu waktunya. Ketemu orangnya juga bahkan lama menghilang selama 5 tahun lalu pasca pilkada Maluku 5 tahun lalu. Terus tiba katanya semedi di hutan, back to nature menjadi seorang petani. Siapa lagi kalau bukan Abdullah Fanat yang kita cintai bersama. Ada Abdullah Fanat di podcast kilasmaluku.id kali ini. Ayo oke Pak? Oke banget. Oke banget tuh bayangin. Baik, Pak Abdullah lama menghilang pasca pilkada Maluku 5 tahun lalu. Tiba saya lihat postingan dan dengar jadi petani Pak. Ya. Apa itu memang pilihan hidup? Apakah karena mau mengisi waktu sambil menunggu misalnya ada apa lagi nih kejutan-kejutan yang dibuat oleh Abdullah Fanat dan akhirnya kejutan itu dibuat Pak. Benar dibuat. Ya. Kenapa menghilang Pak menjadi petani? Oh, kalau jadi petani sebetulnya bukan 5 tahun. Dari jadi bupati saya udah jadi petani. Sebenarnya. Terus dasarnya memang saya kan petani. Orang tua petani kan dari kecil petani. Nah setelah selesai jadi bupati tahun 2015, memang fokus di petani. Lalu kemudian tahun 2018 sempat maju calon wakil gubernur. Setelah itu pas selesai kalah langsung masuk hutan lagi. Back to nature. Nah, ya bukan hobi sih, tapi kan saya tahu menghitung lah. Nah, saya pikir memang ke depan pasti orang baru menyadari nanti. Kalau sekarang mungkin belum. Tapi nanti pada saatnya orang baru menyadari bahwa komoditi pala itu adalah komoditi yang diperlukan oleh dunia internasional. Begitu. Jadi memang benar-benar komoditas unggulan Maluku ya ini sebenarnya yang mau ditampilkan lagi dan akhirnya Pak Abdullah juga yang tadi back to nature, basicnya adalah anak petani dan sebenarnya tidak perlu orang merasa heran ya Pak. Oh iya. Iya, dari jadi bupati kan saya hari Jumat, selesai sholat Jumat langsung masuk kebun. Nanti hari Senin pagi baru ke kantor itu dari kebun. Oke, nah itu dia. Oh gitu. Lebih enjoy mana Pak? Menjadi petani kah atau menjadi politisi Pak? Kalau enjoy-nya sih jadi petani dong. Ya petani kan urus tanaman. Kalau jadi politisi kan urus orang-orang. Orang-orang ini karakternya macam-macam. Nah, itu dia. Tapi sekarang kan akhirnya orang-orang juga menginginkan diurus nih Pak. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Sama pemimpin Maluku ke depan nih Pak. Petani itu adalah masa depan saya dan keluarga, teristimewa anak-anak. Tapi saya jadi tokoh kan dilahirkan oleh banyak orang. Betul. Jadi kalau sekarang saya harus tampil karena kebutuhan banyak orang. Nah, itu dia. Ini memang sudah punya planning kah Pak? Perhitungan yang matang? Ataukah ini memang tiba-tiba dipinang aja Pak? HL jatuh cinta, nama yang berseliweran banyak, tiba-tiba ya I'm falling in love. Abdullah Fanat. Ya, jadi begini Zen. Beta ini kan sebenarnya sebagai politisi, beta tahu beta punya kewajiban sebagai tokoh. Tapi beta juga sama maksa diri gitu loh, kira-kira gitu. Beta dapat utusan kira-kira 3 tahun lebih yang lalu. Itu pertama utusan dari timnya Pak Jeffrey. Itu 3 tahun lebih yang lalu. Setahun kemudian itu ada utusan dari Pak Febri. Nah, tidak tanggung-tanggung Pak Febri itu mengutus satu tim dipimpin oleh Pak Yopi Papilaya, mantan wali kota. Itu datang ke kebun. Tujuannya sama, yaitu ajak untuk mau ikut berkompetisi dalam pilgub. Tapi kan beta punya pengalaman untuk ngurus yang kayak begitu, bahwa pertemuan awal itu kan itu bagian dari penjajakan. Nah, yang menarik semua itu beta jalani tanpa memberi satu keputusan final terhadap siapapun, karena politik itu kan dari waktu ke waktu dinamis. Nah, sekarang berlabuhnya ke Pak Hendrik. Iya, ya kalau boleh mau dikatakan bahwa sebenarnya hampir semua calon gubernur yang saudara-saudara yang beragama Kristen itu berminat dengan Abdullah Fanat. Nah, beta yang pernah tawar diri dong. Tapi Anda GR nggak Pak?
Ya, GR nggak tidak merasa. juga, itu biasa. Biasa. Kan saya bukan murid baru di dunia satu ini. Betul. Nah, karena apa? Karena memang ya heran juga. Beta di hutan, tinggal di kebun, saya pernah bikin apa baleho, saya pernah, tapi hasil surveinya tinggi terus gitu. Nah gitu. Juga ya. Nah heran. Oke. Nah gitu. Juga di hutan, nama ada di mana-mana. Mana ada di mana-mana. Tapi Pak Dura, seiring dengan nama Anda sudah muncul nih Pak, preparation yourself seperti apa Pak? Ya mungkin Anda sekarang mungkin ya udah ini karena punya basically apa namanya pernah memimpin kabupaten, SBT 2 periode, terus juga ini politisi jungkir balik dan sebagainya. Ada persiapan khusus nggak Pak khusus untuk Pilkada Maluku kali ini? Enggak. Tidak ada persiapan khusus. Saya kan punya networkingnya udah ada. Jadi ngalir gitu aja Pak ya? Ngalir begitu aja. Dan alhamdulillah responnya cukup positif lah. Cukup positif karena saya punya rekam jejak ada. Saya punya, ya boleh dibilang legacy lah. Selama 10 tahun memimpin SBT dari kabupaten yang baru, dari hutan belantara. Saya membuat terobosan-terobosan yang sampai sekarang bukan saja bermanfaat untuk rakyat SBT, tetapi itu dikagumi oleh rakyat Maluku. Baik, bukan cuma itu Pak. Yang kita lihat ini sampai sekarang, ini informasi yang kami terima juga bahwa Bapak meninggalkan legacy yang sampai sekarang dirasakan orang, misalnya ada keluarga atau orang yang ingin berusaha, Bapak menanyakan mereka, dibantu, Bapak memberikannya langsung, dan itu tidak satupun media tahu Pak, tidak satupun orang tahu tentang hal itu. Apa yang memang Bapak harapkan Pak dari apa namanya rakyat, dari masyarakat? Ya SBT saja sudah begitu Pak. Ini Maluku Pak, skalanya besar. Sama saja sebetulnya Zen. Ini kan cuma soal skala, tapi mekanismenya beda. Di SBT itu per hari ini, kalau saya masih jadi